Jenderal Nasution dengan suara serak menahan haru mengucapkan pidato dramatis tersebut di MBAD tanggal 5 Oktober 1965 sewaktu melepas 7 jenazah perwira Angkatan Darat korban penculikan dari komplotan Gerakan 30 September. Tanggal 13 Februari 1967, Jenderal Nasution secara terbuka menuduh Presiden Soekarno terlibat peristiwa 30 September. Minimal mengetahui akan terjadi penculikan terhadap 7 orang jenderal Angkatan Darat. Bukti keterlibatan Soekarno sebenarnya sangat lemah hanya berdasar pernyataan Brigadir Jenderal Sugandi di muka Mahmilub tanggal 19 Januari 1967. Pertemuan Sugandi dengan Sudisman, anggota Politbiro CCPKI dan Aidit, Ketua Umum CCPKI. Sugandi mengaku diberitahu PKI sedang menyiapkan aksi revolusioner untuk menghadapi gerakan Dewan Jenderal. Tetapi ketika informasi tersebut dia sampaikan kepada Presiden, Sugandi justru dibentak dan dituduh terjangkit komunistofobi. Dua bulan kemudian, Maret 1967, dalam posisi sebagai Ketua MPRS, Jenderal Nasution melantik Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden menggantikan Soekarno yang dalam keputusan MPRS dinyatakan tidak bisa menjalankan tugas. Sayang, bulan madu mereka juga sangat singkat. Sejak tahun 1971, Nasution sudah dipinggirkan, dicurigai, dan bahkan kemudian dicekal, tidak boleh berceramah, serta berpergian ke luar negeri. Menjelang pemilu tahun 1971, para panglima angkatan di bawah pimpinan Pangkop Kamtib, Jenderal Panggabean sengaja mendatangi saya minta ketegasan agar saya tidak mencalonkan diri untuk menjadi presiden. Tulis Nasution dalam kata pengantar buku bertajuk Bisikan Nurani Seorang Jenderal tahun 1997. Setahun sudah disisihkan tahun 1972 dalam usia 54 tahun, Nasution dipensiunkan dari dinas militer. Beda pandang antara dirinya dan Soeharto mencapai puncaknya ketika dia ikut menandatangani petisi 50, mengkritisi pidato presiden dalam Rapim ABRI di Pekanbaru bulan Maret, serta pada ulang tahun Kopasanda bulan April 1980 di Cijantung. 13 tahun kemudian, bulan Juli 1993, Presiden Soeharto melukiskan, "Antara saya dan Pak Nas tetap berhubungan baik. Sewaktu saya melayat Pak Suparjo Rustam dan Letnan Jenderal Kusno Utomo, kami berdua juga sudah sempat bersalaman." Berdasar usulan Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990, penetapan pangkat tertinggi prajurit ABRI, Jenderal bagi Angkatan Darat dan Marinir, Laksamana bagi Angkatan Laut, dan Marsekal bagi Angkatan Udara, diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 1997. Sejak itu diberlakukan ketentuan baru, pangkat tertinggi di lingkungan TNI adalah Jenderal Besar, Laksamana Besar, dan Marsekal Besar. Kemudian dengan keputusan Presiden Soeharto tertanggal 30 September 1997 dianugerahkan pangkat Jenderal Besar kepada 3 orang perwira Angkatan Darat yang dinilai mempunyai pengabdian berikut prestasi sangat istimewa. Jenderal Sudirman dikenal sebagai Bapak Perang Kemerdekaan. Jenderal Nasution merupakan peletak dasar konsep middle way yang kemudian menjadi dwifungsi ABRI. Sedangkan Jenderal Soeharto karena berhasil menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman G30 SPKI.